Ya, nanti bisa cek juga judulnya Gus Ikdam promosi habaib ta'alwi melalui deep message pesan tersembunyi ini ya. Nah, ini tak puterin dulu ya biar tahu bagaimana sesatnya si budak Habib Double yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran ini bersama saya Suntali Jowo, tentunya masih di channel Maret 27. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan sebuah video ya, yakni dari Gus Fuad Pleret ya, dari Gus Fuad Pleret. Jika sebelumnya Gus Ikdam yang viral beberapa hari ini karena salah dalam menafsirkan hadis Nabi, dan itu sudah diingatkan oleh Ustadz Suparman dengan bahasa yang halus, namun ini Gus Fuad Pleret juga mengkritik dan mengingatkan Gus Ikdam namun dengan bahasa yang lebih tajam dan lebih keras ya. Jika Ustadz Suparman mengatakan Gus Ikdam memanipulasi hadis demi membela Ba'alawi, Gus Fuad Pleret tegas menyebut Gus Ikdam ini menyesatkan ya. Oke, langsung aja kita simak videonya yang berikut ini. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya rahayu, 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 salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Ini lagi viral ya beberapa pekan ini video nih Gus Ikdam ya, yang mengartikan hadis secara ngawur dan menyesatkan umat. Coba kita dengarkan ini dari channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim, sahabat saya ya. Nanti bisa cek juga judulnya Gus Ikdam promosi habaib ta'alwi melalui deep message pesan tersembunyi ini ya. Nah, ini tak putar dulu ya biar tahu bagaimana sesatnya si budak Habib Double yang satu ya. Kita coba videonya ya. Dan salah satu daunnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Yang cocok dengan panjangan semua. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Ini ya. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, apa yang terjadi? Yurfa'ul barokah min kasbihim. Kamu kerja kayak apa, akan diangkat barokah dari usaha-usahamu. Naudzubillah min dzalik. Nah itu ya, gara-gara menjadi mukibul Habib Double Habib si Gus Ikdam ini anak muda yang lagi populer gitu. Yang dulu saya itu sempat juga, wah keren juga anak ini, muda ini udah kondang dulu sama dengan si Gus Miftah itu, keren juga Gus Miftah ini. Tapi karena mereka mukibul double dari para kabir keturunan imigran Yaman yang didatangkan Belanda untuk merusak Islam dan merusak perjuangan bangsa Indonesia, ya akibatnya begini. Allah menunjukkan kepada kita. Ini kan si Ikdam itu, saya nggak panggil Gus, ini nggak pantas dipanggil Gus kayak begini. Saya membaca hadis saya, di zamanun ala umati, akan datang satu zaman atas umatku, yafiruna anil ulama wal fuqaha. Artinya itu kan mereka menjauh, berlari dari ulama dan dari fuqaha, ya tak? Artinya kan begitu. Nah sama si Ikdam diartikan dengan menyisipkan penyesatan, berlari dari ulama, berlari dari habib, berlari dari kiai. Bagaimana kata ulamanya itu? Yafiruna anil ulama wal fuqaha. Orang enggak ada kata habibnya itu. Itu loh. Seandainya Habib itu benar keturunan Nabi, seandainya ya ini, itu tidak boleh. Apalagi Habib itu jelas-jelas secara saintifik, secara ilmiah terbukti bukan keturunan Nabi. Ini maksudnya itu kan si Ikdam itu kan menyuruh semua orang yang minimal yang mendengarkan atau penggemarnya untuk tidak meninggalkan Habib, untuk tidak meninggalkan orang yang menipu umat dengan nasab maksudnya, orang yang merusak Islam, orang yang merusak Pancasila, orang yang merusak Bhinneka Tunggal Ika. Ini Ikdam ini terbuat dari apakah hatimu? Kamu terkenal, kamu hebat, kamu dengan begitu kamu punya duit banyak, itu kan semua dari umat. Nah kok tega kamu itu mengkhianati umat? Tega kamu mengkhianati Rasulullah. Rasulullah kan bersabda juga, siapa yang menyandarkan kata-kata disandarkan pada Rasulullah, padahal Rasulullah tidak bersabda. Falyata bawa mangadau finar kan? Apa sih Ikdam itu udah pesen tiket tempat duduk di neraka. Neraka ya, ancamannya. Ini kalau neraka Ustadz Suparman Abdul Karim, sahabat saya dari Lampung itu membahasnya halus. Kalau saya terang-terangan aja, belak-belakan aja, dicetake, dijelaskan terang-terangan aja, nggak mau paham kok. Benar. Nah ini contoh bagaimana
para mukibul, para pembela Habib itu disesatkan oleh Allah sesesat-sesatnya. Sesat-sesatnya. Ya, Ikdam itu bertobatlah kamu, Gus Ikdam. Ya tak panggil Gus lah kamu, kan kamu terkenal, kamu Ya, punya santri gitu ya. Ya bertobatlah kamu sebelum Allah semakin menyesatkan kamu. Lawang orang memalsu nasabnya Rasulullah kamu bela, memalsu nasabnya Rasulullah yaitu para Habib itu. Ya. Dan pemalsuan nasab Rasulullah itu digunakan untuk merusak nama baik Rasulullah, merusak ajaran Rasulullah, menipu umat, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Ya oke lah, maklum lah kalau banyak orang ngomong bahwa si kamu itu Gus Ikdam itu Gus penjilat. Ya aku masih maklum lah. Mau penjilat mau apa, yang penting jangan menyangkut kemuliaan Rasulullah, jangan keterlaluan menipu umat Rasulullah dengan atas nama Rasulullah. Ya. Itu ya. Ini sampaikan ini yang jadi muridnya si Gus Ikdam, apa penggemarnya Gus Ikdam. Jangan ngaco mulut itu. Jangan bawa-bawa Rasulullah untuk menyesatkan umat Rasulullah. Oh, kok kejam banget ya, oh keji banget, kok nggak takut sama sekali ya sama Allah. Lah Gusnya kayak begitu terus berikutnya gimana? Saya enak udel sendiri, nggak pakai otak. Saya membawa Rasulullah untuk menyesatkan umat Rasulullah, untuk menipu umat Rasulullah. Kok yuk segitunya gitu loh. Bu ya maksiat, ya maksiat. No yuk jangan kebangetan kayak beginilah. Betul ya? Ya. Jadi sekali lagi ini saya memperingatkan sebagai sesama orang Islam. Saya masih husnuzon sih. Ikdam itu orang Islam. Jangan rusak umat Rasulullah, jangan rusak ajaran Rasulullah. Berhentilah menjadi mukibul. Kalau enggak sebentar lagi kamu itu popularitasnya kamu itu dicabut oleh Allah. Kamu sebentar lagi kalau enggak bertobat, kalau kamu kedahuluan azab Allah turun kepadamu, kamu jadi kere jalanan mungkin gila kok. Iya. Karena udah keterlaluan kamu itu. Hadis kamu terjemahkan, kamu jelaskan dengan ngawur seperti itu. Ini sabda Rasulullah saat di zamanun ala umati yafiruna anil ulama. Wal fuqaha itu sabdanya Rasulullah, kamu artikan penyanyian, ngawur, menyesatkan kayak gitu gimana? Ngawur ya, dianggap ngawur. Gitu ngaku Gus, gitu ngaku Islam. Terus, tapi ya sebenarnya kalau kita merenung lagi juga ya nggak heran juga, karena Rasulullah juga berpesan bahwa Islam itu tidak bisa dirusak oleh orang non Islam. Islam itu dirusak oleh orang yang ngaku-ngaku Islam. Terus, astagfirullahaladzim, kok ya bisa segitunya gitu loh. Ya mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho kalau keliru, kalau salah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini saya emosi tenan ini emosi beneran ini. Sabda Rasulullah ya dipresetkan gitu loh. Emosi saya. Kalau yang melesetkan itu orang non muslim atau orang ateis, itu aku masih anu lah, ya jengkel, tapi enggak saya emosi ini lah. Ini Gus yang anu. Yang merusak itu Gus ya, masalah ngaku Gus lah minimal itu. Jadi kalau saya misuh-misuh yang paling pol pun rasanya nggak mewakili kejengkelan, itu loh. Sakar Gus Ikdam. Bocil pengen nyemplung neraka ya terus kayak. Ini lah pengen nyemplung neraka ya tobat. Sampean tobat. Ndang tobat, nek tobat kok selak azabe Gusti Allah turun kayak mau diar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila merdeka. Dengan jelas dan tegas Gus Fuad menyebut Gus Ikdam menyampaikan hadis Nabi secara ngawur dan serampangan yang ini bisa menyesatkan umat. Bahkan ada juga video-video di channel-channel YouTube yang menyebut Gus Ikdam ini sedang mempromosikan Habib sebagai cucu Nabi dan harus dimuliakan. Padahal sudah jelas dan banyak dibahas di konten-konten YouTube yang mengatakan berdasar sejarah, berdasar kitab nasab, menyebut Ba'alawi atau Habaib bukanlah zuriyah Nabi, dan itu berdasar bukti dan fakta. Apalagi berdasar tes DNA, para Habib ini berhaplogrup G. Jangankan cucu Nabi, dari keturunan Arab saja bukan. Dan bukan rahasia umum lagi, tingkah pola Habib-Habib ini sangat jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang mereka aku sebagai kakek mereka. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.